Kedewasaan spiritual sejati seringkali disalahpahami secara massal. Gambaran yang muncul di kepala banyak orang adalah sosok berjubah putih yang berbicara pelan, tersenyum sepanjang waktu, dan banyak berkhotbah tentang kebajikan. Lupakan dengan citra dangkal itu. Kedewasaan spiritual bukanlah tentang estetika, label, aksesori, atau melarikan diri dari hiruk-pikuk dunia ke puncak gunung. Itu bukanlah pencapaian pasif yang membuatmu kebal dari masalah. Justru sebaliknya, ini adalah hasil dari pekerjaan internal yang paling brutal, kotor, namun paling membebaskan. Ini adalah proses transisi fundamental dari seorang korban keadaan menjadi arsitek realitas internal. Ini adalah titik di mana kamu berhenti menjadi tamu yang ketakutan di dalam rumah pikiranmu sendiri dan mulai menjadi pemilik yang berdaulat penuh. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh setiap angin emosi atau badai opini orang lain. Kamu menjadi pusat dari badai itu sendiri, titik hening di tengah kekacauan. Berikut adalah 9 ciri yang mungkin menandakan seseorang telah atau sedang berjalan di jalur kedewasaan spiritual ini. 1. Alergi akut terhadap drama. Ini bukan sekadar ketidaksukaan, ini adalah reaksi penolakan visceral. Seseorang yang matang secara spiritual memandang gosip, konflik sia-sia, dan pertikaian ego sebagai polusi udara tingkat tinggi. Mereka bisa merasakannya secara energik, sebuah getaran rendah yang menguras dan tidak memberikan nilai apapun. Mereka tidak punya waktu atau toleransi untuk terlibat dalam sirkus mental yang diciptakan oleh orang-orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Akibatnya, mereka menjadi kurator yang sangat selektif terhadap lingkaran sosialnya. Mereka lebih memilih ketenangan dalam kesendirian atau satu percakapan mendalam daripada 100 koneksi dangkal yang dipenuhi intrik. Mereka bukan menjadi antisosial, mereka menjadi pro kedamaian secara radikal. Mereka mengerti bahwa energi mereka adalah sumber daya yang terbatas dan paling berharga, dan menghabiskannya untuk drama adalah kebodohan. Ketika drama datang mengetuk pintu, mereka tidak hanya menolak membukanya. Mereka bahkan berpura-pura tidak ada di rumah. Mereka tidak merasa perlu melerai, menengahi, atau bahkan memiliki opini. Mereka menguasai seni pengamatan yang terlepas atau detached observation, membiarkan badai itu berlalu tanpa menarik mereka ke dalam pusarannya. Mereka telah belajar bahwa satu-satunya cara memenangkan permainan bodoh adalah dengan menolak untuk bermain. 2. Berhenti menyalahkan dan mengambil tanggung jawab radikal. Ciri paling fundamental dari jiwa yang dewasa adalah berhentinya permainan menyalahkan atau blame game. Mereka mengerti sebuah kebenaran yang membebaskan sekaligus menakutkan. Meskipun mereka tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada mereka, mereka memiliki 100% kedaulatan atas respons mereka. Menyalahkan orang tua, masa lalu, pemerintah, atau nasib adalah sebuah sikap kekanak-kanakan yang tidak lagi mereka nikmati. Ini bukan berarti mereka menyalahkan diri sendiri atas setiap kemalangan. Bukan. Ini adalah tentang mengambil kembali kekuatan. Alih-alih bertanya, siapa yang melakukan ini padaku? Pertanyaan mereka bergeser menjadi, baik, situasinya seperti ini. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Mereka melihat setiap tantangan bukan sebagai serangan personal, tetapi sebagai sebuah data atau sebuah pertanyaan yang membutuhkan respons cerdas. Dengan sikap ini, mereka secara efektif menjadi CEO dari kehidupan mereka. Mereka mengambil kepemilikan penuh atas kesehatan, keuangan, hubungan, dan kebahagiaan mereka. Ini adalah beban yang berat, tetapi juga merupakan lencana kehormatan tertinggi. Karena dengan mengambil tanggung jawab penuh, mereka juga mengambil kembali hak untuk menulis naskah cerita hidup mereka sendiri, alih-alih hanya menjadi aktor yang membacakan dialog yang ditulis oleh keadaan. 3. Kebutuhan akan validasi eksternal mulai menguap. Manusia yang belum dewasa secara spiritual adalah pengemis validasi. Mereka haus akan pujian, takut akan kritik, dan terus-menerus menyesuaikan diri agar diterima. Sebaliknya, jiwa yang matang telah menemukan sumber validasi utamanya di dalam diri. Harga diri mereka tidak lagi diperdagangkan di bursa opini publik. Mereka telah membangun standar internal mereka sendiri
dan mereka hidup sesuai standar itu. Mereka dapat menerima kritik tanpa merasa hancur dan menerima pujian tanpa merasa melambung. Keduanya diperlakukan sebagai informasi, bukan sebagai penentu nilai diri. Mereka tahu siapa diri mereka, apa yang mereka perjuangkan, dan kemana mereka akan pergi. Pendapat orang lain, baik atau buruk, menjadi seperti cuaca, sesuatu yang diamati, tetapi tidak akan mengubah tujuan perjalanan mereka. Konsekuensinya adalah sebuah kehidupan yang otentik secara brutal. Mereka berhenti memakai topeng sosial yang melelahkan. Tindakan mereka dimotivasi oleh keselarasan dengan nilai-nilai internal mereka, bukan oleh keinginan untuk tampil baik di mata orang lain. Mereka melakukan apa yang benar menurut kompas jiwa mereka, bahkan jika tidak ada seorang pun yang bertepuk tangan. 4. Welas asih tumbuh, batasan diri menguat. Seiring kedalaman spiritual, kapasitas untuk welas asih dan kasih sayang tanpa syarat tumbuh secara eksponensial. Mereka mulai melihat percikan kemanusiaan di dalam setiap orang, bahkan pada mereka yang pernah menyakitinya. Mereka mengerti bahwa sebagian besar perilaku buruk bukan berasal dari kejahatan murni, melainkan dari penderitaan, ketidaktahuan, atau ketakutan yang mendalam. Namun, dan ini adalah poin yang krusial, welas asih mereka tidak membuat mereka menjadi alas kaki orang lain. Justru sebaliknya. Semakin dalam welas asih mereka, semakin kuat dan jelas batasan diri yang mereka bangun. Mereka bisa melihat lukamu dan bersimpati, tetapi mereka tidak akan mengizinkan lukamu melukai mereka. Mereka bisa memahami mengapa kamu bertindak buruk, tetapi mereka tidak akan menoleransi perilaku buruk itu di dalam hidup mereka. Sintesis inilah yang merupakan tanda kedewasaan sejati, hati yang lunak di dalam benteng yang kokoh. Mereka mampu mengatakan dengan tenang dan tegas, "Saya menghormati perjalananmu dan memahami rasa sakitmu, tetapi tindakanmu tidak dapat diterima dan saya tidak akan mengizinkannya." Mereka bisa mencintai kemanusiaan dari kejauhan yang aman jika diperlukan. 5. Menemukan surga dalam kesunyian dan kesederhanaan. Dunia modern adalah konspirasi melawan kesunyian. Kebutuhan akan stimulasi eksternal yang terus-menerus adalah ciri jiwa yang gelisah. Sebaliknya, orang yang matang secara spiritual tidak lagi takut akan kesendirian atau keheningan. Mereka justru merindukannya. Kesunyian bukan lagi kekosongan yang menakutkan, melainkan kanvas kosong yang subur untuk refleksi dan pengisian ulang energi. Mereka mulai menemukan tingkat kepuasan yang dalam pada hal-hal yang oleh dunia dianggap biasa. Secangkir kopi di pagi hari, cahaya matahari yang menembus jendela, suara hujan di dedaunan, atau percakapan yang tulus bisa memberikan kegembiraan yang jauh melampaui euforia sesaat dari hiburan yang hingar-bingar. Kebutuhan untuk mencari kebahagiaan di luar berkurang drastis. Ini terjadi karena pusat gravitasi kebahagiaan mereka telah bergeser dari eksternal ke internal. Mereka tidak lagi datang ke sebuah pengalaman dengan harapan untuk mendapatkan kebahagiaan dari pengalaman itu. Sebaliknya, mereka membawa rasa kebahagiaan dan kedamaian ke dalam setiap pengalaman, betapapun sederhananya. 6. Berhenti mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan ego. Ego adalah suara di kepala yang terobsesi dengan aku atau milikku. Ia adalah bagian dari diri kita yang merasa tersinggung, yang butuh merasa benar, yang membanding-bandingkan, dan yang mendambakan status. Jiwa yang dewasa tidak berusaha membunuh ego, itu mustahil dan tidak perlu. Tetapi mereka berhenti mengidentifikasi diri sepenuhnya dengannya. Mereka melihat ego sebagai sebuah alat, sebuah karakter dalam sebuah drama, bukan esensi sejati dari siapa mereka. Mereka mengembangkan apa yang disebut saksi atau pengamat atau the observer. Mereka mampu mengamati pikiran dan emosi mereka sendiri dari jarak yang aman tanpa terseret arusnya. Mereka bisa memiliki pikiran marah tanpa menjadi orang yang marah. Mereka bisa merasakan kesedihan tanpa menjadi orang yang menyedihkan. Ada ruang antara sang pengamat dan apa yang diamati. Ruang ini adalah sumber kebebasan yang tak ternilai. Ketika ego mulai tantrum, merasa diremehkan atau cemburu, mereka bisa mengamatinya dengan sedikit humor dan welas asih.
seperti orang tua yang sabar melihat tingkah pola balitanya. Mereka tahu bahwa mereka adalah langit yang luas dan sadar, bukan awan mendung yang datang dan pergi. 7. Selera humor dan kemampuan menertawakan diri sendiri. Jika ada satu kesalahpahaman besar tentang spiritualitas, itu adalah anggapan bahwa ia harus selalu serius, khusyuk, dan berat. Justru sebaliknya, salah satu tanda paling pasti dari kedewasaan jiwa yang dalam adalah munculnya selera humor yang ringan dan kemampuan untuk menertawakan diri sendiri secara tulus. Mereka berhenti memandang drama pribadi mereka sebagai tragedi sekelas Shakespeare dan mulai melihatnya sebagai komedi situasi yang terkadang aneh. Rasa humor ini lahir dari perspektif sang pengamat yang telah mereka kembangkan. Dari posisi yang sedikit terlepas, melihat ego mereka sendiri yang panik karena hal-hal sepele, tersinggung karena komentar yang tidak enak, cemas karena tidak diundang ke sebuah acara, terlihat sangat lucu. Mereka bisa menertawakan kemelekatan dan ketakutan-ketakutan kecil mereka dengan welas asih, tanpa menghakimi. Mereka tidak lagi menjadi aktor yang terlalu serius dengan perannya. Mereka juga menjadi penonton yang bisa terhibur oleh pertunjukan itu. Kemampuan untuk tidak menganggap diri sendiri terlalu serius adalah tanda kebebasan sejati. Itu menunjukkan bahwa harga diri mereka tidak lagi rapuh dan tidak lagi perlu dilindungi dengan tembok keseriusan yang kaku. Mereka bisa menjadi orang yang sangat berprinsip dan memiliki tujuan hidup yang dalam, sekaligus bisa tersandung, mengakui kebodohannya, tertawa terbahak-bahak, dan melanjutkan hidup. Sintesis antara kedalaman dan keringanan inilah yang menjadi ciri khas jiwa yang telah utuh dan merdeka. 8. Nyaman dengan ketidakpastian. Sebagian besar penderitaan manusia berasal dari keinginan obsesif untuk mengontrol segala sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat dikontrol. Jiwa yang dewasa telah berdamai dengan fakta bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Mereka berhenti melawan arus realitas dan belajar untuk menari bersamanya. Mereka memahami bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa mereka kontrol adalah pikiran dan tindakan mereka sendiri. Ini bukan berarti mereka menjadi pasif. Mereka tetap membuat rencana, menetapkan tujuan, dan bekerja keras. Namun, mereka melepaskan keterikatan fanatik pada hasil akhirnya. Mereka melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki, lalu melepaskan sisanya ke dalam aliran hidup. Saya akan melakukan bagian saya dengan sempurna, sisanya bukan urusan saya. Sikap ini adalah sumber ketenangan yang luar biasa. Keyakinan mereka tidak lagi bertumpu pada jaminan bahwa hasil tertentu akan terjadi, tetapi pada keyakinan atas kemampuan diri mereka sendiri untuk menerima dan menangani hasil apapun yang datang. Ini adalah definisi sejati dari kepercayaan diri. Bukan keyakinan bahwa badai tidak akan datang, melainkan keyakinan bahwa mereka bisa menavigasi perahu mereka melewati badai apapun. 9. Waktu berhenti menjadi musuh dan masa kini menjadi satu-satunya rumah. Bagi sebagian besar manusia, pikiran adalah mesin waktu yang rusak. Ia terus-menerus melompat ke masa lalu untuk memutar ulang penyesalan dan rasa sakit, atau melesat ke masa depan untuk merajut skenario kecemasan dan ketakutan tentang apa yang terjadi nanti. Mereka hidup di mana saja, kecuali di sini dan sekarang. Jiwa yang telah dewasa secara spiritual, secara bertahap membongkar dan memperbaiki mesin waktu yang rusak ini. Mereka menyadari bahwa satu-satunya titik di mana kehidupan benar-benar terjadi adalah pada saat ini, pada detik ini. Mereka melatih pikiran mereka, seringkali dengan susah payah pada awalnya, untuk kembali ke masa kini. Mereka mengerti bahwa masa lalu hanyalah jejak memori di dalam neuron, dan masa depan adalah proyeksi imajinasi. Keduanya tidak nyata. Satu-satunya realitas, satu-satunya titik di mana mereka memiliki kekuatan untuk bertindak, merasakan dan hidup adalah saat ini. Ini bukan berarti mereka tidak belajar dari masa lalu atau merencanakan masa depan, tetapi mereka melakukannya dari pijakan yang kokoh di masa kini tanpa tersesat di dalam labirin ilusi waktu. Hasil dari praktek ini adalah penurunan drastis tingkat kecemasan dan penyesalan kronis. Mereka mulai merasakan kekayaan dari setiap momen.
Kopi di pagi hari bukan lagi hanya ritual pengusir kantuk, tetapi sebuah pengalaman rasa dan aroma. Percakapan dengan orang lain bukan lagi hanya pertukaran informasi, tetapi sebuah pertemuan dua kesadaran. Mereka berhenti menjadi hantu yang gentayangan di koridor kehidupan mereka sendiri dan menjadi penghuni yang hadir seutuhnya.